semuanya, kami dari kelompok 5 kelas 12/4 akan menyampaikan hasil laporan yang berjudul analisis regresi. Berikut nama anggota kelompok 5. Ada Sesita dan dia sebagai editor, ada Elzayan dan Rizky sebagai pemapar materi, ada Rizka dan Melita sebagai pengisi suara. Isi dari laporan kami yaitu: pertama, sampel data bivariat; kedua, analisis diagram pencar; ketiga, persamaan garis regresi dan garis Base-Fit; keempat, interpretasi dari konstanta dan koefisien regresi; kelima, prediksi nilai data interpolasi dan ekstrapolasi; keenam, hitung nilai koefisien korelasi dengan metode Pearson. Berikut ini ada pengertian. Analisis regresi adalah metode statistik untuk memodelkan dan menyelidiki hubungan antara satu variabel terkait dengan dependen atau Y dan satu atau lebih variabel bebas independen atau X. Teknik ini digunakan untuk memprediksi nilai masa depan, memahami kekuatan pengaruh antar variabel, dan mengidentifikasi tren. Hasilnya berupa persamaan matematis untuk peramalan. Berikut sampel data bivariat yang kami kumpulkan dari teman-teman kami di sekolah mengenai pengaruh jarak rumah ke sekolah dengan satuan kilometer dengan lama waktu yang ditempuh dengan satuan menit. Dari tabel tersebut didapatkan diagram pencar sebagai berikut. Analisis diagram pencar. Arah garis naik dari kiri ke kanan. Tren data linear. Korelasi positif. Interpretasi: semakin jauh dari rumah ke sekolah, maka semakin lama waktu yang ditempuh untuk sampai ke sekolah. Kita bisa membuat tabel terlebih dahulu seperti ini untuk memudahkan dalam mencari jumlah N, jumlah XY, jumlah Y, jumlah X, dan jumlah X kuadrat. Selanjutnya, kita akan menghitung persamaan garis regresinya. Rumusnya itu Y topi sama dengan A plus BX. Pertama-tama, kita mencari B terlebih dahulu, yaitu rumusnya N dikali jumlah X Y dikurangi jumlah X dikali jumlah Y dibagi jumlah X pangkat 2 dikurangi jumlah X lalu dipangkat 2. Lalu, kita masukkan angka-angka dari tabel sebelumnya. Kita peroleh B14 dikali 1013,4 dikurangi 83,4 dikali 150 dibagi 14 dikali 641,54 dikurangi 83,4 pangkat 2. Hasilnya adalah 1,52. Selanjutnya kita akan mencari A. Rumusnya adalah A sama dengan Y bar dikurangi B kali X bar. Y bar sama dengan jumlah Y dibagi N sama dengan 150 per 14 yaitu 10,71. X bar sama dengan jumlah X dibagi N sama dengan 83,4 dibagi 4 yaitu 5,96. A sama dengan 10,71 dikurangi 1,52 dikali 5,96. Hasilnya yaitu 1,65. Persamaan regresinya adalah Y topi sama dengan A plus B dikali X sama dengan 1,65 plus 1,52 X. Dan ini garis Base-Fit-nya. Interpretasi nilai konstanta koefisien regresi. Nilai konstanta atau A artinya ketika jarak sama dengan 0 km maka lama waktu yang ditempuh adalah 1,65 menit. Nilai koefisien atau B artinya setiap kali jarak meningkat 1 km maka lama waktu yang ditempuh bertambah sebesar 1,52 menit. Perkiraan waktu tempuh jika jarak 5,6 km. Interpolasi Y topi sama dengan A plus B kali X yaitu 1,65 ditambah 1,52 dikali 5,6
hasilnya 10,16 menit. Perkiraan waktu tempuh jika jarak 14,3 km. Ekstrapolasi Y-topi sama dengan A plus BX, yaitu 1,65 ditambah 1,52 dikali 14,3, yaitu hasilnya 23,39 menit. Kita bisa membuat tabel terlebih dahulu seperti ini untuk memudahkan dalam mencari jumlah N, jumlah XY, jumlah X, jumlah Y, jumlah X pangkat 2, dan jumlah Y topi pangkat 2. Selanjutnya kita menghitung nilai koefisien korelasi dengan metode person rumusnya. N dikali jumlah X Y dikurang jumlah X dikali jumlah Y per dalam kurung akar N dikali jumlah X kuadrat dikurangi jumlah X lalu kuadrat dikali dalam kurung akar N dikali jumlah Y kuadrat dikurangi jumlah Y lalu kuadrat. Lalu kita masukkan angka-angkanya. Setelah itu kita operasikan angka-angkanya sebagai berikut dengan mendapatkan hasil akhir yaitu 0,99. Karena nilai koefisien R sama dengan 0,99, maka tingkat korelasi antara jarak tempuh dan waktu tempuh sangat kuat. Nilai koefisien determinasi R kuadrat. R kuadrat sama dengan R kuadrat dikali 100% sama dengan 0,99 kuadrat dikali 100% sama dengan 0,98 dikali 100% sama dengan 98%. Jadi pengaruh jarak rumah sampai sekolah terhadap lama waktu tempuh sebesar 98%. Sedangkan pengaruh variabel lainnya sebesar 2% sama dengan 100% dikurangi 98% sama dengan 2%. Kesimpulan, analisis bivariat adalah metode analisis kuantitatif yang melibatkan dua variabel data X dan Y untuk menguji hipotesis tentang hubungan sebab akibat, memprediksi perilaku variabel berdasarkan variabel lainnya, atau untuk mengidentifikasi tren dan pola dalam data. Teknis analisis bivariat biasanya menggunakan korelasi person untuk variabel kuantitatif. Sekian video yang kami buat. Terima kasih telah menonton video kami. Jika kami salah kata, mohon dimaafkan.